Halo teman-teman. Pada video kali ini saya mau review atau ngasih tahu ke teman-teman dua produk yang ngebantu saya dan keluarga dalam menghadapi COVID-19. Jadi waktu sekitar 2 minggu yang lalu, saya dan keluarga itu ada 5 orang ya. Istri, ibu mertua, dan 2 orang anak masuk saya itu kena COVID. Nah, dengan bantuan 2 alat ini saya berhasil untuk memantau dan memonitor agar kondisi kesehatan bisa terus dijaga gitu. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, kita bisa segera bersiap. Untuk yang pertama, saya mau bahas tentang termogan yang ini ya. Jadi termogan ini adalah alat untuk membantu mengukur suhu tubuh, nggak pakai ribet. Nah, beda dengan termometer konvensional yang biasa, itu kan harus ditempel dulu ya di ketiak gitu, atau mungkin di bagian tubuh lainnya dan menunggu hasilnya gitu. Nah, berbeda dengan termometer konvensional, dengan termogan ini kita bisa ngecek suhu tubuh hanya dengan mengarahkan si termogannya ini tanpa harus kontak ke badan ya. Terus kita pencet gitu. Nah, kita bisa langsung tahu suhu tubuh kita berapa kayak gitu. Nah, ini enak banget makanya, nggak pakai ribet, tinggal arahin. Nah, untuk termogannya ini dia menggunakan baterai A2 ya, yang kecil kayak gini. Kayak gitu. Teman-teman tinggal bisa masukin, sesuaikan dengan plus minusnya ya, kayak gitu. Terus udah gitu tinggal ditekan aja sekali untuk nyalain. Nah, terus teman-teman langsung bisa klik lagi untuk ngecek suhu tubuhnya kayak gitu. Nah, di sini juga kita bisa ngukur nggak cuman suhu badan, tapi bisa juga untuk ini ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini lebih dekat, nah ini bisa ngukur suhu botol susu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak dan biasa minum susu formula, untuk ngecek supaya suhunya apakah terlalu panas atau enggak gitu, nah ini bisa pakai mode yang satu lagi kayak gitu. Tapi untuk mode yang satu lagi ini, nah ini untuk ngecek suhu tubuh. Dan di sini juga dia bisa nyimpen beberapa hasil pengukuran. Jadi saya kurang tahu ini tepatnya berapa, mungkin 10 atau 11 ya kalau nggak salah. Mungkin kalau teman-teman tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini bisa dengan mudah kita cek historinya kayak gitu. Jadi kalau kita mau tahu nih, misalkan kita udah ngecek tadi suhu tubuhnya berapa, misalkan 38, terus kita lupa gitu ya karena udah dimatiin, kita bisa tinggal klik tombol memori untuk ngecek riwayat suhu tubuh. Dan selanjutnya juga bisa milih ya, untuk yang kalian mungkin nggak pakai suhu derajat Celcius gitu, di sini juga ada pilihan untuk dalam ukuran Fahrenheit. Jadi ada Fahrenheit dan Celcius. Ini ngebantu banget ya kalau misalnya kalian punya anak kecil di rumah yang kadang nggak mau gitu pakai termometer konvensional karena dirasa geli gitu, atau mungkin nggak biasa. Kalau buat anak-anak kan tinggal diarahin aja ke jidatnya gitu, langsung diklik gitu supaya nanti ketahuan suhu tubuhnya berapa tuh. Jadi instan, praktis, dan ini tuh kayaknya kalau untuk orang tua zaman now, untuk milenial kayaknya harus punya sih gitu. Ya nggak cuma untuk COVID aja, ini bisa mungkin untuk demam-demam yang lainnya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu kapan harus ngasih paracetamol, dan kita bisa tahu suhu tubuhnya tuh terlalu tinggi atau enggak. Next, yang kedua adalah pulse oximeter. Jadi pulse oximeter ini berfungsi untuk mengukur saturasi udara dan detak jantung. Nah, alat ini kebetulan berguna banget karena COVID kan kita harus ngecek apakah saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh kita itu masih di atas batas normal, yaitu 95 atau enggak. Ini cara pakainya gampang. Ini tinggal dimasukin aja jari ke dalam, terus diklik kayak gitu. Nanti bisa kelihatan tuh di situ. Nah, ini bisa dilihat ya, ada SPO sama PRBPM. Nah, kalau yang SPO2 ini yang kuning, nah itu menandakan saturasi oksigen. Kalau sekarang saya ini 96. Kalau misalkan kalian teman-teman sering olahraga atau sering latihan pernapasan, biasanya sih saturasi oksigennya itu bisa di atas 98 ya, bahkan bisa sampai 100 kayak gitu. Nah, kebetulan karena saya baru sembuh dari COVID ya, untuk saturasi oksigennya ya belum terlalu optimal lah ya. Dan juga yang kedua di situ ada yang hijau. Nah, kalau yang hijau ini adalah
detak jantung. Nah, detak jantung ini dia batas normalnya 60 sampai 100. Cuman kalau di alat ini biasanya sampai 130 dia baru nyala. Nah, ini berguna banget waktu ibu mertua ya. Kebetulan lagi lemes banget, pas dicek saturasi oksigennya ternyata di bawah dari 95, di angka sekitar 89-90. Nah, itu langsung kita cari oksigen dan alhamdulillah dengan dipakein oksigen gitu ya, untuk saturasi oksigen itu bisa kebantu untuk naik lagi sampai ke batas yang normal kayak gitu. Dan di sini juga bisa kita atur sendiri untuk parameter kira-kira dia tuh alarmnya nyala nggak kayak gitu. Terus saturasi oksigennya batas bawahnya berapa, atau detak jantungnya batas atasnya berapa, detak jantung atas bawahnya berapa kayak gitu. Terus bisa di restore juga, di reset ke settingan awal, dan yang terakhir nih kita bisa exit. Jadi ini berguna banget ya, dan ini bisa diputar-putar gitu ya kalau misalnya kalian pakai mungkin di jari kiri atau kanan. Jadi tampilannya itu bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kalian posisikan si oximeter ini di mana gitu. Dan baterainya juga sama, pakai baterai A2 ya. Terus di sini ya kalian bisa lihat plus minusnya, nanti dicek aja. Oke, untuk harganya dari barang-barang ini, yang ini saya beli di toko online dengan harga sekitar 257.000. Kalau yang ini harganya sekitar 261.000. Dan saya pikir kedua produk ini ngebantu banget ya dalam proses apa istilahnya menjalani isolasi mandiri dengan COVID. Dan ini juga ngejaga supaya kita tahu nih kapan perlu oksigen, terus kapan kita harus minum paracetamol kayak gitu. Dan terus terang aja ini ngebantu saya dan keluarga saya untuk ngelewatin apa istilahnya virus COVID ini. Dan juga mudah-mudahan teman-teman juga selalu sehat ya, dan selalu jaga prokes juga supaya terhindar dari virus ini. Dan kalau misalnya kalian belum vaksin, segera vaksin. Mudah-mudahan juga itu bakal ngebantu kita semua ya dalam melawan wabah ini. Oke, sekian video dari saya. Thank you banget waktunya dan perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.